Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yunita, SPDI, NPDI. Saya adalah salah seorang dosen tetap di Universitas Islam Riau di program studi PIO Fakultas Agama Islam. Dalam kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang saya lakukan selama saya menjadi seorang dosen untuk tridharma perguruan tinggi pada aspek pengajaran. Dalam hal ini saya mengambil salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Pendidikan Agama Islam dengan bobot 2 SKS yang disajikan di semester 1. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ambil, mata kuliah PAI merupakan mata kuliah wajib baik itu di program studi, di prodi maupun level universitas, di mana mata kuliah ini mengkaji tentang ajaran-ajaran Islam, tujuan ruang lingkup ajaran Islam, sumber akidah Islam, tingkatan-tingkatan keimanan, rukun iman, nilai-nilai ihsan, mulai dari nilai ihsan kepada Allah, Rasulullah, Al-Quran, pada diri sendiri, orang tua, tetangga, dan nilai ihsan kepada alam dan lingkungan. Untuk sistem ataupun metode pembelajaran yang saya gunakan, itu kita sebut dengan istilah DIE, delivery. Bagaimana saya menjelaskan materi itu supaya mahasiswa bisa memahaminya dengan baik. Yang kedua, interaksi saya dengan mahasiswa. Yang ketiga, assessment, sistem penilaian yang saya gunakan di kelas. Yang pertama, untuk delivery. Bagaimana saya menjelaskan materi di pembelajaran PAI di kelas? Pertama, saya menjelaskan bagaimana capaian pembelajaran pada mata kuliah PAI. Mulai dari aspek sikap. Di antaranya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertahankan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menjalankan berdasarkan agama, moral, dan etika. Menunjukkan nilai-nilai ihsan kepada Allah, Rasulullah, membuktikan nilai ihsan kepada manusia, dan ihsan kepada alam dan lingkungan. Untuk aspek pengetahuan, pada mata kuliah PAI ini diantaranya mengoptimalkan bidang kajian pendidikan agama Islam sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman, mengidentifikasi dasar-dasar ajaran Islam dan ruang lingkup ajaran Islam, menegaskan dasar tujuan akidah Islam, membenarkan rukun-rukun iman, membenarkan hal-hal yang gaib, dan menghubungkan antara iman, Islam, dan ihsan. Untuk aspek keterampilan umum, diantaranya mahasiswa mampu menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Berikutnya, menerap pelaksanaan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik. Adapun keterampilan khusus untuk capaian pembelajaran PAI, diantaranya mahasiswa mampu menggunakan ilmu PAI, pendidikan agama Islam sesuai dengan prosedur dan prinsip pengembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, mahasiswa mampu mengembangkan potensi keagamaan dirinya untuk mengaktualisasikan kehidupan bermasyarakat. Beberapa bahan kajian yang dikaji dalam mata kuliah ini diantaranya adalah membahas dasar-dasar ajaran Islam, ruang lingkup ajaran Islam, sumber akidah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, rukun iman, hal-hal yang gaib, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, nilai-nilai ihsan, mulai dari nilai ihsan kepada Allah, Rasulullah, diri sendiri, orang tua, guru, dan alam dan lingkungan. Tentu semua bahan kajian itu sudah tertuang dalam buku yang saya tulis. Di antaranya ada buku kumpulan pendidikan agama Islam yang pertama, kemudian yang kedua ada buku pendidikan akhlak bagi mahasiswa. Yang kedua, buku ini sudah memiliki ISBN dan HQ. Yang kedua, interaksi dengan mahasiswa. Pertama, saya membangun hubungan komunikasi saya dengan mahasiswa. Yang berikutnya, diskusi, mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, baik itu secara langsung maupun sesi tanya jawab. Berikutnya, kita juga menggunakan aplikasi cerdas untuk
via online. Cerdas adalah salah satu e-learning dari Universitas Islam Riau. Berikutnya dengan menggunakan WA Group. Berikutnya, beberapa metode yang saya lakukan di kelas, antaranya adalah small group discussion, di mana di sini saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, kemudian dibagi sesuai dengan silabus dan diberikan penugasan. Berikutnya ada case-based learning. Di kelas saya kita berikan penugasan berupa kasus-kasus yang kekinian, baik itu bersumber dari media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Berikutnya ada self-directed learning. Mahasiswa dengan pengalamannya sendiri melihat secara langsung itu akan membangun pengetahuannya dan diharapkan mereka mampu untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi-solusi. Yang ketiga, assessment. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan di kelas itu dengan menggunakan 5 item penilaian. Di antaranya absensi. Kehadiran mahasiswa itu kita ambil sebanyak 15%. Yang kedua, penugasan. Penugasan di sini ada 2 kategori, baik itu tugas mandiri maupun tugas terstruktur dengan bobot 20%. Berikutnya ada keaktifan. Baik keaktifan dalam berdiskusi, dalam bertanya, ataupun memberikan sanggahan. Yang keempat, UTS dengan bobot 20%. Dan UAS. Di samping juga ada rubrik penilaian dan portofolio yang itu sudah disuguhkan di LPS. Berikut akan saya sajikan bagaimana praktek pembelajaran pengajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ketemu kembali dengan Ibu siapa? Kita Dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? 1 orang ya. Tapi selain yang 1 hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Ananda. Hari ini kita akan membahas tema baru dari mata kuliah pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Itu temanya tentang ihsan terhadap orang tua. Ya, melanjutkan materi sebelumnya kita sudah memberikan gambaran tentang konsep ihsan, iman, dan Islam ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang ihsan terhadap orang tua. Semua punya orang tua? Punya. Punya ayah ibu? Punya. Punya mama papa? Punya. Siapa yang terlahir ke dunia ini yang dia tidak punya ayah? Ada yang tahu? Nabi. Masya Allah. Bagus. Nabi Isa alaihi wasallam. Kita kasih yang untuk umat kita. Nah, oke, baik. Jadi alhamdulillah semua kita adalah terlahir dari kedua orang tua. Baik. Nah, ini perkenalan singkat dari Ibu bisa dibaca. Nah, sebelum kita menjelaskan pelajari lebih jauh tentang ihsan kepada kedua orang tua, kita lihat dulu apa capaian pembelajaran yang kita sebut dengan CPMK ya. Di sini ada sub CPMK. Itu mampu menjelaskan dan menganalisis nilai ihsan terhadap orang tua. Jadi harapannya ketika mempelajari pembahasan tentang ihsan kepada orang tua, Anda mampu menjelaskan baik untuk diri sendiri, ke orang lain, atau ke anak PAUD nantinya gitu ya, dan juga menganalisis nilai-nilai ihsan terhadap orang tua. Apa saja nilai-nilai ihsan itu nanti sebentar lagi akan kita bahas.
kita bagi ada beberapa indikator pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari materi pembelajaran ihsan terhadap orang tua. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan nilai ihsan terhadap orang tua. Kemudian yang kedua, indikator pembelajaran yang ingin kita capai itu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai ihsan terhadap orang tua. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu diharapkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai ihsan terhadap orang tua. Nah, ini penilaian tertentu. Bisa mengimplementasikan, bisa mempraktekkan, menerapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, mengawali materi kita hari ini, kita awali dengan dalil. Ini merupakan landasan ataupun perintah dari Allah langsung. Perintah dari Allah langsung untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba acungkan tangan siapa yang bisa membaca ayat ini ke depan. Oke, silakan. Namanya siapa, Nanda? Syaila, silakan. Syaila ke depan. Boleh maju? Dulu, silakan Syaila. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Masya Allah, kita kasih aplaus. Coba kita analisis kira-kira ayat ini perintah untuk kita ngapain? Perintah untuk baik kepada kedua orang tua. Tadi diceritakan di sini di ayat yang Qadara rabbuka alla ta'budu. Ini garis yang pertama ini terjemahannya, dan Tuhan telah memerintahkan. Ini perintah ya. Ini kalau dalam bahasa Arab itu kalau sudah ada kata perintah, berarti itu al-amru lil wujub ya. Perintah itu wajib kita lakukan. Ya. Perintah untuk apa? Ya. Supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, sini yang kita bahas. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, seperti apa? Kenapa kita berbuat baik kepada ibu bapak? Coba pembangunannya apa? Ya. Seperti apa perilaku kita berbuat baik kepada orang tua itu? Nanti orang tua dia mematuhi. Nah, apalagi? Membantu orang tua, apalagi? Berkata kasar, tidak berkata kasar. Kalau di ayat ini seperti apa tadi? Berkata kasar? Ya. Nah, jika salah seorang di antara keduanya telah berumur lanjut, maka dalam pemeliharaan ini, sekalipun nanti orang tua kita sudah lanjut usia, maka kita harus pelihara. Jadi jangan dititipkan di panti jompo, kita yang pelihara. Kemudian maka sekali-kali kamu jangan mengatakan keduanya perkataan yang disampaikan oleh Tuhan. Nggak boleh mengatakan perkataan yang tidak baik. Mengatakan aja nggak boleh. Misalkan, Insya, tolong belikan ibu
nggak boleh, apalagi sampai menghardik, memaki, gitu ya, itu nggak boleh. Itu dilarang oleh Allah dalam Al-Quran ini. Ya, dalam surat apa? Al-Isra ayat yang kedua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah perintah dari Allah, maksud Allah dan Rasul. Dalam hal ini Allah itu karena kita mengambil ayat Al-Quran, jadi perintah Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita, ya. Dan ketika mereka sudah berumur lanjut, maka kita harus melihara. Kemudian jangan mengatakan apa tadi, perkataan kasar. Diucapkanlah perkataan yang baik, ya, hormati keduanya, ya. Kemudian lakukan apa yang diperintahkannya. Kemudian buat orang tua kita yang sudah tiada, coba angkat tangan. Adalah orang tuanya sudah dulu, yang sudah tiada. Oke, Anda ayah atau ibu yang sudah tiada? Iya. Anda? Ayah juga. Ayah juga. Jadi, kalau orang tua kita yang sudah tiada, apa yang bisa kita lakukan? Mendoakan kedua. Meskipun orang tua kita sudah tiada, sudah tidak bersama kita masih bisa berbuat baik. Itu mendoakan di setiap sholat lima waktu kita doakan. Ya, dan kita ya menjadi pribadi anak yang solehah, ya, berbuat baik. Kebaikan yang kita lakukan, insya Allah mengalir kepada orang tua. Kalau ini memimpikannya sebelum tidur, kita sama Allah supaya dihadirkan, ya. Oke, baik. Nah, dan ini ternyata tidak hanya perintah dari Allah saja, juga perintah dari Rasul kita. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya, nah, berikut ada hadisnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, coba ibu minta siapa yang bisa membaca hadis ini? Ya. Yuk, silakan. Boleh maju ke depan? Kita dengarkan secara bersama-sama. Kita akan membacakan ini hadis, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, man ahuka bi husnil haqqu al-haqqu bi husni sahabihi qala ummuka qala ummu man qala ummuka qala ummu man qala ummuka qala ummu man qala ummu. Artinya seorang pria pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, siapa dari kerabatmu yang paling berhak aku berbuat baik? Beliau mengatakan, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau mengatakan, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau mengatakan, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau mengatakan, ayahmu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Oke, insyaallah kita akan lihat Nah, jadi ini ternyata perintah untuk berbuat baik itu juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada hadis ya Rasulullah SAW. Maqala ya Rasul, man ahabba bi husni sahabati qala ummu. Datang seorang pria di sahabat Rasulullah, dia datangi Rasulullah kemudian berkata, siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Ternyata didatangi oleh seorang pria, seorang sahabat, yang berbuat baik. Pada siapa? Rasulullah jawab, ummu. Pada siapa? Ibu. Subhanallah. Dan pada siapa lagi? Ummu. Dan itu diulangi sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kepada ayah. Itu satu kali. Ayah itu apa jasanya? Mencari pengorbanan yang dilakukan oleh rekan-rekannya kepada ayah itu satu kali, karena pengorbanan mencari nafkah itu luar biasa, ya. Baik. Nah, yang berikutnya ini beberapa nilai ihsan kepada orang tua yang bisa kita lakukan yang sedang tadi Ananda jawab, ya. Berikutnya ini ada gambar. Coba siapa yang bisa menceritakan, yang menganalisis gambar ini, apa beda gambar sebelah kiri dengan sebelah kanan? Silakan. Oke, silakan Ananda masuk ke depan.
mengasihi ibunya seperti ini diceritakan di nama Sundang. Dan yang satu lagi ini adalah perilaku baik terhadap orang tuanya, contohnya dia pergi sebelum sekolah tidak berpamitan atau bersalaman kepada ibunya, meminta doa dan restu agar di sekolah dia menjadi anak yang pintar dan berkah ibunya. Boleh duduk, silakan. Kita kasih aplaus untuk Iman. Ini ada dua gambar, ya, di mana gambar sebelah itu kita masih ingat cerita yang fenomenal itu ya, cerita Malik. Nah, tidak, walaupun ini cerita fiktif, kita mengambil hikmahnya, ya, bahwasanya, ya, akan ada hukuman dari Allah bagi anak yang menghardik atau mendurhakai kedua orang tuanya. Yang sebelahnya itu adalah cerminan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan di situ ada hadis Nabi juga, Allah fi ridha walidin. Ridha Allah itu bergantung kepada ridha Allah. Wasuktullahi fi suktil walidin. Murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Nah, ini gambar apa ini? Seorang anak bersalaman atau bersalaman pada ibunya. Ini cerminan apa? Cerminan anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Oke, ini pembelajaran saintifik ya. Nanti setelah ini akan ada penugasan. Kita akan bagi kelompok, ya. Nanti kelompok itu akan ada tugas di rumah nantinya. Nah, jadi 5 pembelajaran saintifik yang kita harapkan itu nanti akan ada tugas mengamati. Kemudian ada mendiskusikan, bertanya. Kemudian yang ketiga ada menalar. Kemudian ada mencoba. Kemudian mengkomunikasikan. Ini nanti akan dilakukan pada saat diskusi kelompok. Nah, ini kita akan bagi kelompok setelah ini, ya. Jadi kita akan coba bagi kelompok 3 dan Ibu mohon bantuan ketua kelas untuk membagi kelompok. Nah, ada pun tugas yang akan Ananda lakukan. Yang pertama adalah mencari kasus-kasus yang mencerminkan ihsan kepada kedua orang tua. Nah, nanti tugasnya adalah masing-masing kelompok mencari kasus. Dan kasus ini boleh nanti Ananda mencarinya di media sosial, ya, mau di Instagram boleh, di YouTube boleh, atau di, ya, Facebooknya boleh, ya. Nah, kemudian yang kedua, mencari kasus yang tidak mencerminkan ihsan kepada kedua orang tua. Kebalikannya, mana kasus yang mencerminkan kedua orang tua, ihsan kepada orang tua, dan mana kasus yang tidak mencerminkan. Ya, karena kita melihat sekarang ada banyak kasus yang penyimpangan akhlak dan seperti dalam bentuk durhaka kepada orang tua. Ada yang bongkar kedua orang tuanya, ada yang mencuri harta orang tuanya, ada yang membunuh orang tuanya. Itu beberapa kasus yang tidak mencerminkan ihsan kepada orang tua. Yang ketiga tugasnya adalah masing-masing kelompok mencari solusi, ya, solusi dalam arti kata penyelesaian dari kasus-kasus yang Ananda temukan, ya, Ananda temukan di media sosial yang Anda buat. Jadi mesti disatukan sumbernya, ya. Kalau sumbernya dari Instagram, ditulis Instagramnya, ya, dari apa atau berapa, gitu ya. Jadi konsepnya 5W1H. Apa kasusnya, di mana kejadiannya, kapan, ya, dan kenapa itu terjadi, carikan solusinya. Ya. Tunjukkan tangan, ya. Baik, sebutkan perbuatan yang mencerminkan perbuatan ihsan terhadap orang tua. Coba angkat tangan. Ya. Ayo silakan. Satu ini dengan beritanya. Ya, baik. Yang lain? Ya, silakan. Sudah. Menghormati dan membahagiakan. Oke, bagus. Satu lagi. Kalau orang tua kita yang sudah tiada, apa yang kita bisa lakukan? Memberikan. Baik, kita kasih waktu kita. Baik. Nah, jadi kira-kira yang kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Mas
karena di dunia Allah itu terdapat ridhonya. Terima kasih Prof. Nah, untuk berikutnya ini ada ya, tindak lanjut dalam arti kata pembahasan berikutnya minggu depan kita akan membahas ihsan terhadap Allah dan lingkungan. Jadi silakan anak-anak nanti membaca materi ini. Nah, untuk ibu ada nulis buku, jadi anak-anak juga boleh melihat di referensi yang bisa dijadikan salah satu referensi di buku ini, ya. Kemudian sampai membaca materinya juga mencari beberapa contoh kasus di media sosial, ya, seperti apa perilaku manusia terhadap alam dan lingkungan saat ini, ya, apakah masih aman atau sebaliknya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mencari solusi terhadap kasus yang ditemukan. Ini adalah materi yang akan kita bahas pekan depan. Sampai anak juga menyelesaikan tugas kelompoknya, juga ini tugasnya individu. Masing-masing membaca materi yang akan kita pelajari di pekan yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, paham sampai di sini? Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.